Not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. Dan padahal bagi sudut pandang orang-orang Kristen ini pertanyaan basi banget. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kita akan bahas hari ini tentang Zakir Naik dan juga anaknya nih. Ini titisannya Zakir Naik nih, yang mana lakukan blunder yang sama. Dan statement, tantangan, argumentasi, pertanyaannya semuanya basi, bos. Karena ulang-ulang itu aja sih. Sebenarnya bosan juga mau jawab, tapi penting juga untuk kita jawab karena masih saja menyesatkan banyak orang. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini dan kira-kira seperti inilah videonya. Not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. Ya, kurang lebih seperti itu, dan pertanyaan masih sama, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Dan itu dia anggap sebagai pertanyaan pamungkas, dan padahal bagi sudut pandang orang-orang Kristen ini pertanyaan basi banget. Banyak sekali yang sudah menjawab dan memang buktinya terlalu banyak. Dan kita akan bahas hari ini, sebenarnya saya mau bahas banyak ya, ini panjang nih. Tapi saya penggal-penggal aja. Nanti ada kesempatan lagi saya tunjukin lagi. Begitu terus ya. Oke, ikutin terus channel ini. Makanya jangan kemana-mana. Kalian nonton sampai akhir. Kita akan menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa selalu pertanyaannya mana bukti Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Nah, dia maunya Yesus benar-benar secara literal mengatakan, ayo, sembahlah aku karena aku Tuhan, begitu. Ini mindset yang sangat konyol, karena pembuktian seseorang itu adalah sesuatu, itu tidak perlu dengan pengakuan. Pengakuan itu namanya klaim. Pengakuan itu hanya klaim saja. Ya, semua orang juga bisa mengaku, begitu loh. Nah, kalau kita lihat dalam bagian ini ya, mana bukti Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan jangan sembah aku, itu ada apa enggak? Kan tadi dia bilang, buktikan Yesus mengatakan bahwa dirinya Tuhan dan sembah aku. Tapi saya tantang balik nih, ada nggak statement Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Ada nggak? Ada nggak bukti dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan dan Yesus mengatakan jangan sembah aku? Ada nggak? Jelas nggak ada. Karena sebenarnya pembuktian antara Tuhan, Yesus itu Tuhan dan bukan, itu bukan terletak pada statementnya. Statement menjadi salah satu saja, tapi bukti yang lainnya sangat banyak sekali. Makanya kalau ditantang balik nih Zakir Naik, buktikan Yesus bilang dia bukan Tuhan dan dia mengatakan jangan sembah aku. Ada apa enggak? Nanti itu pasti ayat yang dikutip itu adalah ketika Yesus di padang gurun dan berpuasa dan mengatakan tidak boleh menyembah, yang kita hanya boleh menyembah Allah saja. Itu pun tidak ada statement di situ mengatakan jangan sembah aku bukan Tuhan. Nggak ada statement seperti itu. Lalu bagaimana cara kita membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, teman-teman, sebelum masuk ke sana, saya mau kita untuk melihat bagian ini. Ini penting sekali. Klaim dirinya Tuhan tidak bisa menjadi bukti bahwa dirinya Tuhan. Coba dicerna baik-baik nih kalimat ini ya. Ini kalimat yang saya buat ini, coba kalian cerna baik-baik. Ngeklaim dirinya Tuhan tidak bisa menjadi bukti bahwa dirinya Tuhan. Contohnya, saya mengklaim, saya Luis Budi Prasetyo adalah Tuhan. Kalian bisa percaya nggak? Lo nggak bisa, karena itu cuma klaim. Nah, itu namanya klaim itu dengan statement ini. Contohnya Zakir Naik bilang, saya bisa terbang ke Arab Saudi tanpa memakai pesawat. Nah, bisa nggak dia bilang gitu? Bisa, tapi apakah itu membuktikan dia bisa ke sana? Enggak. Cara membuktikannya adalah dengan dia terbang ke sana. Bisa apa enggak?
Saya bilang saya ini presiden Indonesia. Saya ngeklaim seperti itu. Tapi apakah saya ini benar-benar presiden? Saya bisa membuktikan bahwa saya presiden? Karena enggak. Nah, kalau tidak bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, berarti dia bukan Tuhan. Gitu dong harusnya. Ya enggak? Jadi pembuktian dirinya Tuhan itu bukan terletak pada pengakuannya bahwa dia Tuhan, tapi terletak pada tindakannya. Apakah dia bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan? Kan seperti itu sebenarnya. Kalau seseorang itu ngeklaim, contohnya Zakir Naik ngeklaim dia bisa naik gajah pergi ke Yerusalem gitu dalam satu malam. Kemudian dia balik lagi ke tempatnya. Sekarang di Indonesia ya. Ini orang India kan, tapi kabur ke Malaysia. Ya rumit ya hidupnya. Jadi bisa nggak dari Malaysia, kemudian dia mengklaim dirinya bisa naik gajah dari Malaysia ke Yerusalem dalam satu malam dan balik lagi. Contohnya seperti itu. Dia klaim, tapi dia bisa buktikan nggak? Dia bisa lakukan itu nggak? Nah ini problemnya. Jadi pembuktian sesuatu tidak terletak pada omongnya aja, tapi bisa menindakinya nggak? Jadi kalau omong aja itu namanya omong kosong saja, ngomong nggak ada buktinya. Nah ini yang terjadi. Karena apa? Kalau dituntutnya Yesus pernah nggak ngomong dirinya Tuhan ya? Kalau cuman ngomong ya mana bisa buktikan dirinya Tuhan? Ya tindakannya lah membuktikan dirinya Tuhan. Orang gila juga bisa ngomong kok dirinya Tuhan. Beneran? Kalian nggak percaya? Nih, saya tunjukin videonya. Kalian nonton baik-baik. Kamu tak punya nama, ingat. Besok kalau kamu masuk surga, akan saya pecat matanya jadi Tuhan di dunia. Terima kasih. Saya adalah Allah di dunia. Saya adalah Allah di dunia. Saya adalah Allah di dunia. Oh, Allah itu sabar. Dia buat ini ular, buat ini mana? Ya, kalian dengar kan? Dia tadi mengatakan apa? Saya adalah Allah di dunia. Dia mengklaim dirinya Tuhan. Tapi apakah kalian percaya bahwa dia Tuhan? Apakah kalian percaya? Nggak mungkin kalian percaya. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya Tuhan. Bisa nggak dia ke langit? Bisa nggak dia bangkitkan orang mati? Bisa nggak dia terbang? Bisa nggak dia menciptakan sesuatu? Ya kan gak bisa, karena tindakannya membuktikan bahwa dirinya bukanlah Tuhan, walaupun omongannya dia ngomong bahwa dirinya Tuhan. Nah berbeda dengan Tuhan Yesus, berbeda sama sekali. Nah jadi kalau melalui perkataan ada sih beberapa dia mengatakan bahwa aku Tuhan, ada. Nanti kita akan bahas, tapi bukti yang lain yaitu bukti tindakannya membuktikan dirinya Tuhan itu sangat-sangat banyak. Bukti Yesus adalah Tuhan itu sangat-sangat banyak. Oke, paham ya? Oke. Kalau begitu, yang pertama saya mau ajak kita untuk belajar dalam bagian ini. Jadi teman-teman ikuti semua. Yang pertama, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia memiliki atribut kealahan. Dia atribut Allah dia punya. Nah atribut itu apa? Atribut itu sifat-sifat yang hanya dimiliki Allah dan tidak mungkin dimiliki manusia. Contohnya apa? Kekekalan. Nah Tuhan itu kekal. Yesus juga kekal bos. Nanti ada pertanyaan, loh mana mungkin dia kekal? Yesus kan mati, tapi ingat bangkit sampai sekarang. Bahkan Al-Quran juga mengakui itu, bahwa di akhir zaman nanti yang akan datang siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Karena dia kekal. Yang kedua, dia maha hadir, omnipresence, iya kan? Dia juga maha hadir begitu loh. Nah, memang pada waktu dia menjadi manusia, itu dia membatasi dirinya. Dia membatasi dirinya. Dia mengosongkan dirinya untuk tujuan tertentu. Tapi setelah kebangkitannya, wah dinding pun dia tembus bos. Nah, maha kuasa ya jelas, dia omnipoten. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Walaupun ada beberapa yang dia batasi. Dia sengaja membatasi untuk tujuan tertentu. Tapi dia maha kuasa loh. Nanti saya akan buktikan lah banyak hal. Nah, selain itu tidak berubah. Dan juga maha tahu. Nah, saya mau membuktikan Yesus Tuhan melalui maha taunya dulu. Sebenarnya buktinya ini banyak. Yang lain-lain ini banyak. Tapi saya mau ajak kita untuk bahas ke maha tauan Tuhan Yesus. Ya, siapin Alkitab kalian dalam Lukas 22 ayat 7 sampai 13.
kita akan bahas. Dalam Lukas 22 ayat 7 sampai yang ke-9, di situ dibahas tentang kejadian di mana Yesus akan merayakan Paskah bersama muridnya. Begini kira-kira ya ayatnya. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Nah, menyembelih domba Paskah ya, nggak ada telur Paskah nih. Seringkali nih orang kalau Paskahan malah cari telur Paskah. Tapi di sini domba Paskah yang benar ya. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, loh di mana? Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jadi dia tanya kepada Tuhan, di mana nih? Kita kan nggak punya tempat. Dan apa yang dikatakan Yesus? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, ketika kamu masuk dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Nah, Yesus tahu dari mana ada di situ nanti akan bertemu dengan orang yang membawa kendi kemudian berisi air. Tahu dari mana? Ya karena dia omniscience, dia itu maha tahu, makanya dia tahu. Beberapa waktu ke depan dia tahu bahwa akan ada orang yang membawa kendi. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukkannya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan di atas. Dia tahu ada ruangan di atas dan dia akan menunjukkan ada ruangan di atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Jadi di situ jelas menunjukkan bahwa kemahatauan Yesus, sehingga ketika dia mengatakan pada muridnya akan mengerti, oh di sini tempat yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, dan nanti ketemu orang ini akan menunjukkannya. Dan ini adalah menunjukkan bahwa Yesus maha tahu. Nah, bahkan kalau kita lihat ya, sama dengan yang disampaikan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10-11 ya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Tuhan ya, sebenarnya Tuhan Yesus juga sih. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dia mengatakan ia sekarang berdoa. Kenapa dia tahu? Ya karena dia Allah, dia maha tahu, dia omniscience gitu. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa sebenarnya kemahatauan Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Sekarang lucu gini ya, ada orang gila ngaku dia adalah Allah, tapi dia maha tahu nggak? Enggak. Walaupun dia mengaku dirinya Tuhan, tapi dia tidak maha tahu, ya dia bukan Tuhan. Dia nggak perlu mengakui dirinya Tuhan, tapi dia maha tahu, ya dia Tuhan dong. Ya nggak? Karena dia memiliki sifat Tuhan. Siapa yang maha tahu? Siapa yang tahu 1 jam kemudian, 2 jam kemudian? Hanya Allah. Yesus tahu itu. Nanti pasti nih orang ngeles bilang gini, nah itu mungkin Yesus sudah janjian sama orang itu. Pas para murid tanya, itu di depan itu janjian. Di sana nanti kamu ketemu orang ini, saya sudah lobby duluan gitu. Tapi di statementnya kan nggak ada dibilang saya sudah lobby kan, nggak ada. Jadi ini sebenarnya narasinya seperti itu. Nah kalau nggak percaya, oke, ada satu lagi bukti yang penting ya, omniscience-nya ya. Dalam Matius, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar biaya 2 dirham itu? Nggak bayar pajak tuh gitu. Nah jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya. Yesus sudah tahu tuh Petrus ini didatangin sama bea cukai, padahal nggak ada ya. Dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Dan dikatakan di sini, jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus padanya, jadi bebaslah rakyatnya. Jadi maksudnya adalah orang Yahudi ini ngapain sih majekin Yesus? Kan kita sama-sama Yahudi, kok mesti dipajekin? Kecuali sama orang asing lah dipajekin kan gitu. Tapi Yesus mengatakan jangan kita jadi batu sandungan bagi mereka. Ya udahlah, bayar pajak aja. Nah setelah ini kalian akan tahu bagaimana Yesus maha tahu ya. Dia suruh muridnya untuk pergi, dan kemudian ketika pergi mancing,
ikan yang didapat kemudian ketika dibelah di mulutnya ya, dalam perutnya itu ada koin tuh bayar pajak. Keren nih kisah ini nih. Coba ya kita lihat ya. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Bagaimana Yesus tahu ada ikan di situ, ada koinnya? Bagaimana dia bisa tahu sekarang? Iya kan? Pertanyaannya, bagaimana dia bisa tahu? Ya sederhananya dia maha tahu. Gak mungkin dia janjian sama ikan kan? Ikan, tolong nanti pas murid-murid ke situ pas mancing, begitu tangkapan pertama kamu harus gigit itu umpannya, dan kemudian nanti di situ kamu kasih koin ini kepada namanya Petrus dan kawan-kawan. Ini nggak mungkin kan? Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena Yesus maha tahu. Kemahatauan Yesus ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Jadi Zakir naik dan anaknya naik, tolonglah logikanya dipakai dikit. Jangan hanya orang ngomong dia Tuhan maka dia Tuhan. Nggak, dia harus bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Maha tahu nggak tuh orang itu? Kalau Zakir naik bilang aku adalah Tuhan tapi kamu nggak maha tahu, percuma. Iya kan? Ini membuktikan banget loh Yesus Tuhan. Mau apa lagi? Masih banyak buktinya, nanti saya tunjukkan satu-satu.